Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tahsin surat Al-Fatihah. Dan di video kali ini insyaallah kita akan membahas ayat yang ke-7 atau ayat terakhir dari surat ini. Ya, baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembahasan ayat yang ke-7 ini atau ayat yang akan kita bahas sekarang, saya akan membaca terlebih dahulu ya surat ini dari awal ya sampai akhir, ya sampai ayat yang akan kita bahas, ayat terakhir ini. Baik, silahkan teman-teman disimak. Saya akan baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, teman-teman sekalian. Nah, sekarang insyaallah kita akan bahas hukum-hukum tajwid yang ada di ayat yang ke-7 atau ayat terakhir dari surat Al-Fatihah ini. Baik, kita langsung saja masuk ke huruf yang pertama, yaitu huruf shad ya. Jadi ayat ini diawali dengan huruf shad. Ya, huruf shad ini sebagaimana telah dipelajari sebelumnya, dia keluar dari ujung lidah ya, yang ditempelkan dengan bagian bawah dinding gigi seri bawah ya. Saya ulang lagi, huruf shad ini keluar dari ujung lidah. Kalau dikatakan ujung lidah berarti ini teman-teman ya, ujung lidah bertemu dengan dinding bawah ya, gigi seri bawah. Ini gigi seri bawah, dinding bagian dalamnya tapi bagian bawahnya itu ditempelkan ya, atau ujung lidahnya condong ke situ ya. Kemudian suaranya dikeluarkan dari celah kecil antara gigi seri atas dan gigi seri bawah ya. So, si, su. Nah, ini termasuk salah satu huruf yang memiliki sifat al-isti'la dan juga al-itbaq ya, artinya suaranya menebal dengan ketebalan yang sempurna ya. Jadi meskipun dia diberi harokat kasroh ya, maka dia tetap dibaca tebal, si, si. Jadi bukan si, tapi si, si, si ya, lidah belakangnya diangkat teman-teman ya. Jadi saat mengucapkan huruf shad, lidah belakang harus diangkat untuk merealisasikan sifat al-isti'la dan juga al-itbaq. Si, si. Tumpuannya tetap di ujung lidah. Tumpuannya tetap di sini, di ujung lidah ya, diarahkan ke bagian bawah dinding dalam dari gigi seri bawah ya. Si, si, tumpuannya tetap di sini. Nah, suaranya keluar dari celah kecil antara ya
gigi seri atas dan gigi seri bawah. Ya, sehingga dari suara dari celah itu muncul suara desis yang sangat jelas ya dan terdengar tajam. Ini yang disebut dengan sofir. Ya. Nah, ini sofir ini terjadi pada huruf sad, huruf sin dan juga huruf zai. Ya, jadi 3 huruf ini yang memiliki sifat sofir. Salah satunya adalah huruf sad. Jadi ketika kita menebalkan huruf sad ini, jangan sampai kita menghilangkan sofirnya. Ya, ini banyak terjadi ya di antara teman-teman kita yang ya membaca huruf sad ketika di kasroh. Ya, karena ingin dibaca tebal, biasanya sofirnya dikorbankan. Sirotol, memang jadi tebal, tapi sofirnya hilang. Harusnya sofir ini tetap dijaga ya, karena memang sofir ini kata para ulama termasuk sifat lazimah yang melekat pada huruf sad. Ini sofir, tajam suara desisnya. Si. Jadi suara desisnya tajam dan suaranya tebal ya. Suara huruf sad ini suara yang tebal. Si ya. Kemudian dia berharokat kasroh. Ya, ingat ya teman-teman ya, ketika huruf berharokat kasroh ya, maka ketika kita melafalkannya harus dengan cara menurunkan rahang bawah dan mengangkat lidah bagian tengah, atau bagian tengah lidah ini diangkat sedikit untuk menyempurnakan harokat kasrohnya ya. Biasanya kalau nggak seperti itu ya, maka harokat kasrohnya ini akan dibaca miring. Siratal ladzina. Ladzina itu karena memang nggak mau turun ya, rahang bawahnya ini tidak mau turun, harusnya diturunkan. Jadi sempurna ya pelafalan kasrohnya. Jadi yang disempurnakan itu bukan hanya hurufnya, tapi harokatnya juga dibaca dengan sempurna. Oke. Berikutnya masuk ke huruf ro. Ya, huruf ro ini adalah huruf yang keluar dari ujung lidah. Ya, taraful lisan. Ya, bertemu dengan gusi dekat dengan makhraj huruf nun. Ya, kalau dikatakan ujung lidah, ini pernah dibahas di video sebelumnya ya. Maka maksudnya adalah bukan hanya bagian ini, akan tetapi mencakup juga bagian punggungnya yang ada di atasnya. Ya. Di ini teman-teman, bukan hanya atas ininya saja, ujungnya saja, tapi ininya juga ikut. Ya, punggungnya. Atau diistilahkan juga dengan dhahrul lisan. Bertemu dengan apa? Bertemu dengan gusi di atasnya. Ro, siro. Nah, huruf ro di sini berharokat fathah. Ya, ingat ya teman-teman ya, ketika huruf ro berharokat fathah, maka ia harus dibaca tebal. Ya, dia harus dibaca tebal. Ro, bukan ro. Jadi bukan siro, tapi siro. Ya, dia harus dibaca tebal. Nah, terkadang ada sebagian kaum muslimin yang maksudnya ingin membaca ro ini dengan tebal, tapi caranya salah. Ya, seperti apa contohnya? Yaitu dengan memajukan bibir. Siro. Dimajukan bibirnya. Ini kurang tepat. Ya. Jadi kata para ulama, cara membaca huruf harokat fathah, cara membaca harokat fathah itu dengan cara fathul fam, membuka mulut. Ya, bukan memajukan mulut, bukan memajukan bibir. Yang memajukan bibir itu adalah harokat dhammah. Ya, seperti kalau kita membaca ini ghairil magdu, nah ini baru maju. Ini harokatnya dhammah. Sedangkan ini harokatnya fathah. Ya, fathah mau fathah yang tebal ataupun yang tipis, cara membacanya tetap dibuka mulutnya. Siro, bukan siro. Bukan dimajukan. Ya, paham ya teman-teman ya? Baik, nah ini ro dibaca 2 harokat. Ya, karena setelahnya ada khanjariyah atau tanda kecil ini ya, alif kecil. Siro dibaca 2 harokat.
ya. Kemudian masuk ke huruf to, ya. Huruf to keluar dari ujung lidah, ya, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas, ya. Ujung lidah, ini ujung lidah kalau diumpamakan ini lidah, ujungnya ini bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Di sini teman-teman, ini gigi seri misalnya, ini di sini ya, di atasnya, bukan ini ya, bukan di sini tapi di atasnya sini, yang sirot po. Nah ini juga sama, huruf yang memiliki sifat isti'la dan juga itbaq, ya, isti'la dan juga itbaq. Jadi ketebalannya benar-benar sempurna. Po, bukan to, ini tipis, to tipis, po, ini tebal ya. Ya, cara mengucapkannya adalah dengan mengangkat lidah belakang, ya. Jadi lidah belakangnya ini diangkat, ditegangkan gitu, jangan dibuat rileks, ya. Kalau rileks nanti dia jadi tipis, siroto, nah ini jadi tipis. Yang benar siropo, po tebal. Baik, pertanyaannya, apakah ketebalan huruf po dengan huruf ro di sini ketebalannya sama ataukah tidak? Ya, kata para ulama berbeda ketebalannya, ya. Huruf po ketebalannya lebih tinggi daripada huruf ro, ya. Kenapa demikian? Karena huruf po memiliki sifat itbaq, ya. Huruf to memiliki sifat itbaq, dan huruf yang memiliki sifat itbaq itu adalah huruf yang harus dibaca dengan tebal sempurna. Sementara huruf ro ini tidak punya sifat itbaq. Jadi tebalnya ini biasa aja, atau kalau boleh kita katakan ro ini tebal aja, to ini tebal banget gitu. Gitu ya, siropo. To lebih tebal daripada huruf ro. Baik. Berikutnya masuk ke huruf hamzah wasal. Ini hamzah wasal adalah hamzah yang tidak dibaca tatkala berada di tengah kalimat, dan ini ada di tengah kalimat, maka kita abaikan. Ya, kita lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf lam. Baik, huruf lam di sini harus dibaca tipis. Ya, harus dibaca tipis. Keluarnya dari mana huruf lam? Ya, udah pernah dibahas di video sebelumnya. Huruf lam keluar dari sisi lidah bagian depan, ya, sisi lidah bagian depan. Jadi kalau diumpamakan ini lidah, lam keluar dari pinggir sisi lidah, tapi bukan yang belakang, yang depan sini, ya. Dari sini sampai ke ujungnya ini, sampai ke ra'sul lisan, kemudian ya ke sebelahnya lagi. Ini semua, ya, ini semua menempel. Ya, semuanya ditempelkan ke atas, sirotol. Nah, tapi dia harus dibaca tipis, ya. Maka dalam hal ini harus ada yang namanya takhlisul huruf, pemisahan huruf tebal dan huruf tipis. Ini termasuk tempat yang rawan terjadi kesalahan, ya, dimana terkadang ada yang membaca huruf to dengan tebal dan ketebalannya ini menular ke huruf lam, sirotol. Nah, karena to-nya tebal, lamnya ikut jadi tebal. Ini salah, ya. Jadi harus dipisahkan teman-teman, ya. Ketebalan itu ada pada huruf to, tapi tidak ada pada huruf lam. Jadi tatkala kita mengucapkan huruf to tebal, huruf lamnya tidak boleh dibaca tebal. Qol tipis, wal, jangan pul. Ini tebal ya. Jadi jangan pul, tapi pol, ya. Ada juga yang ingin menipiskan huruf lam, ketebalan di huruf to-nya dikorbankan jadi tipis, sirotol. Ya memang jadi tipis lamnya, tapi to-nya, ya, to-nya jadi ikutan tipis. Jadi yang benar huruf to harus dibaca tebal dan huruf lam harus dibaca tipis. Ini harus dipisah teman-teman, ya. Coba kita praktek. Sirotol, nah, tipis, sirotol,
Sirotol. Nah, lamnya harus dibaca tipis. Nah, untuk melatihnya teman-teman boleh panjangkan ini. Ini khusus untuk latihan ya, bukan untuk dipraktekkan ketika bacaan. Ya. Toknya ini nggak boleh dibaca panjang. Tapi kalau untuk melatih, ya melatih takhlisul huruf, pemisahan huruf yang tebal dengan huruf tipis atau sebaliknya, ini boleh dalam proses pembelajaran dipanjangkan, ya, untuk melatih. Ya, caranya dipanjangkan dulu toknya. Ini harus tebal. Pol, masuk lam dia harus tipis. Ya, coba kita praktekkan ya. Pol tipis. Pol tipis, tidak boleh pol, tidak boleh menebal. Ya. Nah, setelah bisa dipanjangkan, kita pendekkan pelan-pelan. Pol. Nah, sampai tidak ada panjang sama sekali. Pol, tapi ketebalan huruf po ini harus tetap dijaga, jangan sampai hilang. Siropol, po, pol. Ya, bisa ya teman-teman ya. Baik, kemudian huruf lam yang ada di sini bertasydid, jadi dia langsung masuk dan berharokat fathah. Ya. Sirotol la. Nah, pas dibuka la-nya ini harus tipis, jangan lo. Sirotol ladzina. Allah, ini jadi tebal. Ya, nggak boleh. Nah, biasanya konsekuensinya begitu tuh. Kalau kita menebalkan huruf lam, nanti fathahnya ikut jadi tebal. Ya, jelas sekali ketika di fathah nih kesalahannya. Kalau ada yang membaca huruf lam dengan tebal. Tapi kalau lamnya dibaca tipis, maka biasanya fathahnya ikut tipis juga. Sirotol la. Tipis ya. La, jangan lo. Ya, membukanya jangan terlalu lebar. Ya, baik, masuk ke huruf berikutnya yaitu huruf zal. Ya, huruf zal ini adalah huruf yang keluar dari ujung lidah. Ya, dari ujung lidah ya bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, di sini ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Sirotol ladzi, dan dia memiliki sifat istifal teman-teman. Tidak diangkat lidah belakangnya alias relax, ya, sehingga suaranya benar-benar tipis. Ladzi, jangan ladzi, ya, ditebalkan. Jangan ditebalkan tapi ditipiskan. Ladzi, zi. Nah, ketika mengucapkan huruf zal ini ada sedikit gesekan ya teman-teman ya, antara ujung lidah ini dengan ujung gigi seri atas kita itu menggesek. Za, zi, zu, az, iz, uz. Nah, dia punya sifat rokhawah juga, mengalir ya. Za, zi, zu, ada gesekan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ya. Za, zi, zu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Zalnya di kasroh. Zi sama seperti huruf shad ketika di kasroh. Rahang bawahnya turun, kemudian lidah bagian tengahnya agak diangkat sedikit. Baik, kemudian setelahnya ada huruf ya maddiyah. Ya, huruf ya maddiyah ini termasuk huruf-huruf yang keluar dari al-jauf. Ya, dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Zi, ya. Zi, keluar dari mana ya-nya? Keluar dari al-jauf, rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Ya, jadi dipanjang bacanya. Ya, huruf zal kasroh, karena kasroh ketemu dengan ya maddiyah maka dia dibaca panjang. Baik, kemudian masuk ke huruf berikutnya itu huruf nun. Sirotol ladzi. Nah, huruf nun ada di mana keluarnya? Dekat dengan huruf lam yang tadi. Ya, al, an di situ. Ya, dekat dengan huruf lam. Kalau huruf lam ini keluar dari sisi lidah, nah kalau huruf nun ini keluar dari ujung lidah. Ya, dari ujung sini, teman-teman. Keluar dari sini. Nah, ujung lidahnya ini menempel ke gusi di atasnya. An, na, ni, nu. Ya. Dan ketika kita mengucapkan huruf nun, maka harus disertai dengan gunnah. Ya, di sini. Harus disertai dengan gunnah di pangkal hidung atau al-khayshum. Oke. Dan
dia berharokat fathah, fathahnya harus dibaca sempurna teman-teman, dibaca tipis ya. Nah, jangan no. Ya, siratal ladzina, jangan ladzino, jangan tebal. Jadi harus dibaca tipis. Oke, berikutnya masuk ke huruf hamzah. Ya, hamzah yang berharokat fathah. Huruf hamzah adalah huruf yang keluar dari tenggorokan bagian bawah atau dari pita suara. Ya, cara mengucapkannya adalah dengan pertama merapatkan dulu pita suara, kemudian ketika pindah ke harokat fathah maka pita suaranya dibuka. Asalnya rapat dulu pita suaranya, baru kemudian dibuka. Siratal ladzina bisa ya teman-teman ya, keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nah, terkadang huruf hamzah ini ya ada yang membacanya itu tidak sempurna, ya nggak keluar dari makhrajnya. Ya, perhatikan, ada yang membaca seperti ini, siratal ladzina an'amta, harusnya na'an amta, tapi ada yang membaca nan amta, bukan nan, na'an ya. Jadi a-nya harus dibaca jelas ya, ditahqiq ya, keluar sampai keluar, terasa dari sini, dari tenggorokan bagian bawah, dari pita suara ya. A, i, u, ba, bi, bu, an, bukan an, tapi an. Ya, jelas teman-teman? Ya, siratal ladzina harus jelas hamzahnya ya. Baik, masuk ke huruf nun, sama. Ya, huruf nun seperti yang nun yang ada di sini. Bedanya yang sebelumnya berharokat, yang di sini bersukun. Apa bedanya nun harokat dengan nun sukun? Ya, ini udah pernah kita bahas sebelumnya. Huruf sukun dengan huruf yang berharokat itu bedanya adalah ketika huruf berharokat maka dia menjauh dari makhraj. Saat kita mengucapkan huruf yang berharokat, baik itu fathah, kasrah ataupun dhammah, maka dia akan menjauh dari makhrajnya. Nah, lihat, tadinya nempel, ujung lidahnya nempel tadinya. Kemudian ketika berharokat fathah, nah dia menjauh dari makhrajnya. Nah, ketika kita mengucapkan huruf yang sukun, ya, ini lain halnya dengan huruf yang bersukun ya. Huruf yang bersukun itu mendekati makhraj saat dilafalkan. An, nah dari jauh kemudian mendekat ya. An, ya seperti itu. Itu bedanya huruf yang berharokat dengan huruf yang bersukun. Ya. Jadi dia mendekat ke makhrajnya, sehingga ketika kita melafalkan huruf yang bersukun itu akan ketahuan ya makhraj ya seseorang itu benar atau salah. Itu akan ketahuan ketika huruf tersebut dibaca sukun atau tasydid. Ya. Oke, kemudian huruf nun ini dia memiliki sifat tawassut atau bainiyah. Ya. Artinya dialirkan suaranya sedikit. An'a. Jadi sebelum masuk ke huruf ain, nunnya mengalir dulu sedikit. Nah, ini namanya tawassut atau bainiyah, suara yang dialirkan. Alirannya setengah. Kenapa setengah? Karena terbagi dua ya. Ingat makhraj huruf nun. Makhraj huruf nun terbagi menjadi dua. Ada makhraj yang di atas, di sini di pangkal hidung, ini yang disebut dengan nisful mukammil, dan ada yang di ujung lidah, yang dijelaskan di kitab-kitab tajwid. Huruf nun keluar dari ujung lidah bertemu dengan gusi, itu adalah setengah dari makhrajnya, itu nisful mukammal ya. Sehingga karena terbagi dua menjadi seperti ini, alirannya pun menjadi terbagi dua. Ya, tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu panjang alirannya. Tidak dibaca begini, an'amta, ini kepanjangan. Yang benar an'amta, bukan an'amta. Beda ya teman-teman ya, durasinya beda. Yang satu lebih panjang, yang ini lebih pendek. Seperti di huruf sin misalnya, ini punya sifat rakhawah, dia alirannya lebih panjang daripada ya huruf nun. Ya, meskipun ini diperselisihkan ulama ya. Ya.
diperselisihkan oleh para ulama. Sebenarnya perbedaan antara syiddah, tawassut dan rokhawah itu apakah ada pada zamannya atau durasinya atau bukan. Ya, kalau Syekh Aiman Rushdi Suwaid, beliau menjelaskan perbedaannya itu ada pada zamannya, alirannya, panjang alirannya itu. Nah, kemudian kalau sebagian ulama yang lain seperti Dr. Muhannad Al-Hawrani, beliau menjelaskan bukan pada zamannya, ya, tapi dia aliran saja, mengalir saja, ya, begitu, tidak ada kaitannya dengan zaman. Ya, ala kulli hal, yang penting di huruf nun ini jangan sampai suaranya itu diputus, ya, karena ada orang yang membaca huruf nun di sini diputus suaranya, siratal ladzina an'amta, ya, atau diqalqalahkan juga nggak boleh, siratal ladzina an'amta, an'am harusnya an'am, ya, dialirkan bukan dipantulkan. Jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke huruf ain, ya. Huruf ain keluar dari tenggorokan bagian tengah, ya, atau dari sebuah organ kecil yang dinamakan dengan katup epiglotis. Kalau dalam kitab-kitab tajwid diistilahkan dengan lisanul mizmar, ya. Jadi lisanul mizmar atau katup epiglotisnya ini didorong ke belakang, kemudian dijauhkan saat dia mengucapkan, saat kita melafalkan fathah, atau kasroh, dijauhkan, atau dhamma, ketika sukun maka dia didekatkan, ya, seperti ini, na'budu, didekatkan dan dialirkan. Nah, karena dia berharokat fathah maka cara membacanya ada dijauhkan dari makhraj, ya, tapi makhrajnya harus jelas, ya. Dan huruf ain ini hati-hati, tidak ada kaitannya dengan hidung, ya, tidak ada kaitannya dengan hidung, ya, karena huruf ain keluar dari tenggorokan bukan dari al-khayshum. Jadi kalau misalnya hidungnya ditutup, tetap kita bisa mengucapkan huruf ain, ya, bisa dipraktekkan ya teman-teman ya. Kalau misalnya bunyinya begini, nah, ini ada kerasa di hidung, berarti pelafalan ain kita masih belum benar, ya. Namun ketika kita mengucapkan huruf ain ini bersih, ya, meskipun hidungnya ditutup, maka insya Allah pelafalan ainnya sudah benar. Bukan ya, bisa dicek ya teman-teman ya, dicek aja, ditutup hidungnya, kemudian silahkan ucapkan ain. Kalau misalnya bermasalah huruf ainnya, suaranya seperti masuk ke sini, ya, maka ketika itu pelafalannya masih belum tepat, ya. Baik, kemudian kita masuk ke huruf mim, ya. Huruf mim keluar dari dua bibir yang dirapatkan, an'am, ya, an'am, awas jangan an'am, tapi an'am. Ini dijaga huruf nunnya jangan sampai memantul ya teman-teman ya, karena biasanya bukan biasanya, sering kali terjadi kalau ada huruf ain sebelumnya ada sukun, biasanya sukunnya dipantulkan, ya. Ini nggak tepat ya, kecuali huruf qalqalah. Kalau bukan huruf qalqalah jangan sekali-kali dipantulkan, ya. Seperti ini huruf ain nih, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, sebelumnya ada sukun. Nah, ini biasanya rawan nih, sukunnya malah memantul, alhamdulillahi rabbil alamin, kenapa dipantul? Ya, karena biasanya digunakan pantulannya ini untuk ancang-ancang mengucapkan huruf ain, dan ini kurang tepat, ya. Tidak boleh dipantulkan huruf sebelum ain kecuali huruf qalqalah yang sukun, dalam keadaan sukun, ya. Jadi jangan sampai memantulkan huruf nun di sini. Mim juga jangan dipantulkan ya teman-teman ya. Huruf nun dan huruf mim sama memiliki sifat tawassut. Jadi aliran yang ada pada huruf nun dengan huruf mim ini harus sama. An'amta, nggak boleh ada yang lebih panjang salah satunya. Ya, contohnya misalnya saya panjangkan huruf nunnya,
Siratal ladzina an'amta. Ini kurang tepat. Atau mimnya yang dipanjangkan. Ya, lebih panjang daripada huruf nun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini juga kurang tepat. Harus sama. Aliran yang ada pada nun dengan aliran yang ada pada mim harus sama. Siratal ladzina an'amta sama alirannya antara nun dengan huruf mim. Wadih, jelas ya? Berikutnya masuk ke huruf ta. Ya, huruf ta sama seperti huruf to. Ya, keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Bedanya huruf ta ini harus dibaca tebal, sementara huruf ta tidak boleh dibaca tebal. An'amta, jangan an'amto. To, nanti kalau tebal masuk ke huruf to. Ya, siroto, ini kan tebal. An'amto, nggak boleh tebal. An'amta. Ya, tempat keluarnya sama. To dengan ta ini sama tempat keluarnya, dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ya, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri sini. Pangkal gigi seri bagian atas sama seperti huruf to sebelumnya. Ya, cuma bedanya ya harus dibaca tipis. Ya. Kemudian huruf ta memiliki sifat hams. Ya, memiliki sifat hams. Nah, hati-hati ketika kita mengucapkan hams pada huruf ta, apalagi dia berharokat, maka tidak boleh dilafalkan berlebihan. An'amta, ini nggak boleh. Meskipun ada hams, tapi hamsnya itu tidak boleh berlebihan, karena huruf ta selain memiliki sifat hams, dia juga memiliki sifat syiddah, yang artinya suaranya tidak boleh dialirkan. Kalau kita ucapkan seperti tadi, an'amta ta ta, ini suaranya ikut mengalir. Ya, maka nggak boleh suaranya mengalir. Ta 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 ta. At, bukan as. Ya, tapi diputus suaranya. Ya, suaranya tidak boleh mengalir karena dia punya sifat syiddah. Ya. Baik, kemudian terkadang ada juga yang membaca huruf ta ini, ya, seperti orang ngeden. An'amta ta. Ya, apalagi kalau digabung an'amta 'alaihim. Ini nggak boleh. Huruf ta itu harus dibaca ta, jelas ta, bukan ta. Bukan ta ngeden, enggak. Ta biasa. Ya, kenapa ada yang membaca seperti itu ta? Karena dia mau ancang-ancang masuk ke huruf ain. Ya, hati-hati. Mengucapkan huruf ain memang dari situ. A, I, u, tapi tekanannya ini nggak boleh dicampur dengan huruf ta. Ya, sehingga menjadikan suara huruf ta-nya ini berubah menjadi ta. Ya. Ta, bukan ta. Ya, ta. Ya, ini hati-hati teman-teman ya. Ta'a, bukan ta. Ya, ta'a. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai ditekan ta, tapi ta. Oke, jelas ya teman-teman ya. Masuk ke huruf berikutnya, huruf ain. Ya, sama seperti ini. Ain tadi udah kita jelaskan, keluar dari tenggorokan bagian tengah. Ya, dari katup epiglotis. Awas jangan ngeden a, tapi ya, jadi menekan dulu kemudian dijauhkan. Ya, dijauhkan karena kita beralih ke harokat fathah. Harokat fathah keluar dari al-jauf. Ya, jadi fathah ini sama makhrajnya dengan alif. Ya, ini kan sebenarnya alif yang dipendekkan. Jadi harokat ini adalah alif yang dipendekkan, harokat fathah ini. Ya, kalau dipanjang begitu. Tetap keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan dan rongga mulut atau al-jauf. Ya, ainnya itu sendiri keluar dari tenggorokan bagian tengah. Ya. Baik, lanjut masuk ke huruf lam. Ya. Huruf lam keluar dari tadi udah ya, huruf lam yang ada di sini ya. Keluar dari sisi lidah bagian depan dari sini. La. Bukan la, bukan ujungnya saja, bukan roksul lisannya saja, tapi
sisi lidah kanan ataupun kiri ini disertakan la. La dengan la beda, al dengan al beda. Beda suaranya teman-teman ya. Al ala, bukan ala, ala. Ya, jelas ya. Jadi jangan ujung lidahnya saja yang kepake, tapi sisi lidahnya ini disertakan. Itu huruf lam. Baik, kemudian masuk ke huruf ya. Ya sukun yang sebelumnya fathah, maka ini dihukumi bukan ya maddiyah. Ya, bukan ya maddiyah. Ya, tapi ini masuknya hukum lin ya teman-teman ya. Huruf ya, kalau kita temui huruf ya sukun sebelumnya ada fathah, maka ini hukumnya lin. Keluar dari makhraj asalnya, yaitu tengah lidah. Bukan seperti alladzina, bukan ya yang ini. Ya. Ya yang ini adalah ya maddiyah, keluar dari al-jauf. Adapun yang ini, ya yang ini ya ghairu maddiyah. Keluar dari mana? Dari tengah lidah ya, didekatkan ke langit-langit atas. Ya, ya, yi, yu, ai, alai, alaihim. Ya, keluar dari sana. Dari tengah lidahnya ini naik ya sampai ke langit-langit. Ya, alaihim. Kalau yang ini enggak, tengah lidahnya enggak naik sampai ke langit-langit seperti kita mengucapkan huruf ya yang ini. Alladzi, kan alladzi. Ya, tidak sampai naik tinggi ya, tapi biasa saja. Ya. Memang agak dinaikkan sedikit saja ya untuk menyempurnakan kasroh yang ada sebelumnya. Nah, beda dengan ini. Kalau ya yang ini naik sampai mendekat sekali ke langit-langit. Alaihim ya. Kemudian hati-hati, huruf ya ghairu maddiyah dia memiliki sifat rokhawah ya, harus dialirkan. Alaihim, jangan diputus. Alaihim ya. Baik, dan ini disebut dengan lin ya, sebagaimana yang tadi saya jelaskan ya, ini diistilahkan dengan lin. Dalam melafalkan lin biasanya yang sering saya jumpai di masyarakat ya, ada dua kesalahan yang paling sering terjadi ya. Yang pertama, harokat fathah ya, ini masuk ke huruf ya-nya telat atau terlambat ya, tidak langsung masuk. Ini kesalahan ya. Sebagai contoh begini, siratal ladzina an'amta alaihim, alaihim, laihim, lai. Jadi la masuk ke ya-nya ini telat. Memanjang dulu baru masuk ke huruf ya, ini enggak tepat karena huruf la kan pendek. Dia harus dibaca alaihim, bukan alaihim. Ini yang pertama. Ya, kesalahan yang berikutnya, yang kedua, yang sering kali terjadi ya, adalah menyertakan gunnah di huruf ya. Alaihim, alai yang benar tidak ada gunnahnya. Alaihim bukan alaihim. Ya, jelas ya teman-teman ya. Oke, berikutnya masuk ke huruf H. Ya, huruf H sama seperti huruf hamzah yang ada di sini, keluar dari tenggorokan bagian bawah. Alaihi, hi, tenggorokan bawah di pita suara ya. Kalau dikatakan tenggorokan bawah maksudnya adalah pita suara ya. Kalau dikatakan tenggorokan tengah maksudnya adalah katup epiglotis. Kalau dikatakan tenggorokan atas maka maksudnya adalah jazrul lisan atau akar lidah ya. Akar lidah bertemu dengan langit-langit di atasnya. Nah, ini huruf H keluar dari tenggorokan bawah, maka maksudnya apa tadi? Pita suara ya. Kalau dikatakan tenggorokan bawah maksudnya pita suara. Ha, hi, hu, terasa bergetar di sini teman-teman. Ha, hi, hu, sama seperti huruf A, I, U ya. Bedanya apa? Keluar dari tempat yang sama tapi kok suaranya berbeda. Huruf H dengan huruf A ya. Baik, huruf A dia memiliki sifat syiddah, sedangkan huruf H dia memiliki sifat rokhawah. Ya, artinya ketika kita mengucapkan huruf hamzah, tadi kita jelaskan ya. Ketika kita mengucapkan huruf hamzah, maka start awalnya adalah dengan merapatkan kedua pita suara. Pita suaranya rapat.
kemudian baru dibuka. Ya, dirapatkan dulu baru dibuka. Ini huruf hamzah. A, I, U. Jadi sebelum kita mengucapkan harokat, rapatkan dulu. Beda dengan huruf H. Huruf H nggak terlalu rapat. Ya, karena dia memiliki sifat rakhawah, bahkan dia agak terbuka sedikit. Ya. H. Nah, ketika kita mengucapkan harokat baru H, Hi, Hu, nggak sampai rapat. Beda dengan hamzah. A, I, U. Oke, biar lebih jelasnya saya akan tampilkan penjelasan dari Syekh Aiman di kitab beliau At-Tajwidul Musawwar. Ya, silahkan disimak gambar berikut ini. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Ya, gambar pita suara ya saat kita mengucapkan huruf hamzah dan juga huruf H. Ya, ketika kita mengucapkan huruf hamzah yang sukun maka dirapatkan seperti ini. Ketika kita mengucapkan huruf hamzah yang berharokat maka dia dibuka. Ya. Maka dia dibuka seperti ini pita suaranya. Pita suara itu adanya di sini, teman-teman. Nah, ketika kita mengucapkan huruf H, baik yang bersukun ataupun berharokat, dia tidak pernah tertutup seperti ini. Ya, ini huruf H yang sebelah sini, teman-teman. Ini huruf H. Mau dia dalam keadaan berharokat H ataupun dalam keadaan sukun. Beda dengan huruf hamzah. Hamzah ketika berharokat maka awalnya menutup kemudian dibuka. Nah, ketika dia berharokat sukun, bukan berharokat sukun, bersukun. Ya, karena sukun bukan harokat. Maka dia ditutup. Ba, bi, bu. Ya, ini bedanya antara huruf H dengan huruf hamzah. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Alaihi. Nah, masuk ke huruf mim. Ya, masuk ke huruf mim. Mim keluar dari dua bibir yang dirapatkan, sama seperti tadi. Ya, mim yang ada di sini. Alaihim. Ya. Nah, banyak di antara kita, ya di antara kaum muslimin yang membaca ayat ini, ya biasanya berhenti wakaf di sini ya teman-teman ya. Wakaf di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di sini kemudian dilanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Baik, kata para ulama, ya, berhenti di alaihim ini tidak dianjurkan. Bahkan yang lebih utama adalah menyambung bacaan. Ya. Dan ini pendapat dalam madhab Syafi'i. Ya, kalau kita berbicara ilmu fikih, ya Imam Syafi'i beliau lebih menyukai ya bacaan yang disambung an'amta alaihim ghairil maghdub daripada di waqaf. Ya. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan kutipkan perkataan Al-Imam Syafi'i yang dikutip oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini. Ya. Di sini dijelaskan, ya, ini saya ambil dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi. Ya, dijelaskan di sini. Nah, wal aula, dan yang lebih baik, yang lebih utama, alla yaqif ala an'amta alaihim. Ya, tidak wakaf pada kata an'amta alaihim. Ya, tidak wakaf, tidak berhenti di sana. Li'anna hadza laisa biwaqfin, karena ini adalah bukan tempatnya wakaf. Wala muntaha ayatin aidan, tidak juga penghabisan ayat. Inda Syafi'i rahimahullah, menurut ya pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, ya tidak dianjurkan, bahkan lebih utama kita menyambung ya bacaan ya dari siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Baik. Tapi banyak di antara kita itu yang mewakaf di sini ya. Ya, memberhentikan bacaan di sini, padahal yang lebih utama bacaan yang ada di ayat ini karena satu ayat ya, ini dibaca sekaligus kalau memang kuat nafasnya. Ya, kalau memang kuat nafasnya. Baik, ini karena Masya Allah sudah 45 menit, padahal masih banyak nih ya, masih panjang nih pembahasannya, masih ada beberapa huruf lagi yang belum kita bahas. Ya, mungkin untuk ayat ke-7 ini saya akan bagi videonya menjadi dua bagian. Ya,
bagian pertama sampai sini saja ya, karena memang di sini juga banyak kaum muslimin yang berhenti di sini. Tapi tadi saya jelaskan yang lebih utama adalah melanjutkannya gitu, tidak berhenti di sini ya, tidak stop di sini. Kalau memang kita kuat bacaannya, maka sebaiknya kita membaca dari awal sampai akhir ayat. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini teman-teman ya. Untuk ayat ini kita bagi dua ya, dan insyaallah akan dilanjutkan di video berikutnya ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Buat teman-teman yang ingin bertanya, yang kurang jelas dan kurang paham, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Dan apabila di antara teman-teman ada yang mendapati kesalahan dalam penjelasan saya ataupun praktek yang saya lakukan di sini ya, saya contohkan ya, mohon kiranya untuk mengoreksi bacaan saya ketika ada kesalahan ya. Baik, saya cukupkan mungkin pembahasan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.